Suster Hitam. Kisah dari tahun 1989. Tiga gadis di Inggris, Cheryl, Agnes, dan Diana, pernah tinggal bersama sebagai teman kos. Mereka pernah bekerja di tempat-tempat berbeda. Perlahan-lahan persahabatan mereka makin mendalam. Agnes, pria macam apa yang ingin kau nikahi? Aku akan menikahi pemuda kaya sehingga aku bisa hidup nyaman seumur hidupku. Wah, dan kau, Cheryl? Aku amat senang dengan pekerjaan di bankku. Uang bukan segalanya. Ia seharusnya jadi teman hidup yang baik. Kurasa kedua mitra harus punya pekerjaan masing-masing dan menjalankan rumah tangga bersama. Itu harapanku. Kau dan pekerjaan bankmu. Aku hanya ingin suami yang jadi budak istrinya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari ulang tahun Cheryl. Agnes dan Diana membuat rencana mengadakan pesta ulang tahun bersama. Mereka telah menghias ruangan sebelum Cheryl tiba malam itu. Tapi Cheryl berulang tahun tengah malam. Ia akan datang sebelumnya dari kantor dan kejutan kita akan gagal. Oh iya, aku belum memikirkan itu. Kau lakukan satu hal, aku akan menghias ruangan dan kau mengajaknya jalan-jalan entah kemana dan bawa dia pulang saat tengah malam. Wow, idenya bagus juga. Aku akan mengajaknya untuk menonton bioskop. Dan Diana tiba di bank Cheryl sebelum pekerjaannya selesai hari itu. Hai Diana, apa yang kau lakukan di sini? Kupikir aku ingin mengajakmu nonton film setelah pekerjaan membosankan ini, mau kan? Wah, undangan ini sungguh kejutan. Dan di mana Agnes? Aku tidak tahu di mana dia. Tapi kita berdua bisa pergi nonton film. Jadi Diana membuat alasan untuk bos temannya, dan dia membawa temannya Cheryl menonton film. Selama itu Agnes sedang mempersiapkan pesta ulang tahun untuknya. Keduanya pulang setelah menonton film larut malam itu. Filmnya bagus sekali, Diana. Terima kasih. Tidak masalah, sobat. Kau melakukan pekerjaan membosankan itu di bank. Kau layak mendapat hiburan. Saat berjalan pulang dari bioskop dan berbincang sepanjang jalan, tiba-tiba seorang wanita muncul di depan mereka. Dia sangat buruk rupa dan mengenakan pakaian suster. Dia berjalan seakan melayang. Cheryl dan Diana terkejut wanita misterius itu muncul di depan mereka. Siapa kau? Diana berdiri di belakang Cheryl. Dia tidak mau mendekat karena ketakutan. Apa kau melihat kakakku Peter? Peter? Siapa dia? Aku tidak kenal Peter. Kau bekerja di Bank of England, kan? Iya, tapi kau tidak kenal Peter? Iya, kakakku. Di mana dia? Ayo, Cheryl, kita jalan. Jangan jawab dia. Kurasa dia gila. Ayo pergi. Kau tahu kakakku Peter. Ia pernah kerja di Bank of England juga. Aku tidak tahu siapa dia. Kalau begitu kau tidak tahu. Dan suster itu mulai berjalan maju sambil berteriak dan mencekik leher Cheryl. Tiba-tiba matanya berubah merah. Dan bukan air mata, darahlah yang membanjir dari matanya. Tiba-tiba kuku-kukunya memanjang dan makin runcing. Sambil mencekik leher Cheryl, dia mulai terbang ke udara. Dan dia mulai tertawa keras. Diana pergi setelah melihat kengerian yang terpapar di depannya. Lepaskan temanku, lepaskan dia. Wanita itu membawa Cheryl ke posisi sangat tinggi, lalu menjatuhkannya dari ketinggian. Kepala Cheryl membentur tanah dan langsung pecah, dan darahnya mulai membanjir. Dan wanita misterius itu menghilang dalam angin. Diana lari ke arah sahabatnya, mencoba menolong, tapi dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Diana memohon pada temannya. Cheryl, ayo bangunlah, ini hari ulang tahunmu. Agnes telah membuat pesta kejutan untukmu. Bangunlah sekarang. Sementara itu, massa berkerumun.
Mobil polisi dan ambulans juga berdatangan. Mereka mengangkat jenazah Cheryl. Diana menangis dan memberi keterangan di kantor polisi. Lalu Agnes tiba di sana. Agnes, Cheryl sudah tiada. Dia meninggalkan kita di hari ulang tahunnya. Wanita itu membunuh Cheryl. Wanita apa? Siapa dia? Tolong jelaskan secara detail. Dan bantu kami mensketsanya. Diana mendiktekan seluruh laporan sambil terus menangis. Saat sketsa wajah jadi, semua orang melihat bahwa wanita itu mirip suster hitam. Dengar, Bu. Jangan menangis. Kami sangat berduga atas kematian temanmu. Kasusnya tidak normal. Kami akan melakukan penyelidikan. Tapi kurasa ini adalah kasus suster hitam. Kami bisa menangkap orang hidup. Tapi bagaimana dengan yang sudah mati? Suster hitam? Orang mati? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Oh, Dr. Robert akan bisa menerangkan semuanya pada kalian lebih baik daripada aku. Temuilah dia, ini alamatnya. Siapa dia? Dia adalah ahli paranormal dan sedang menyelidiki kasus suster hitam. Apakah ahli paranormal itu? Mereka adalah para ahli yang meneliti kuasa-kuasa iblis dan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan manusia. Diana dan Agnes menemui Dr. Robert keesokan harinya setelah membuat janji lebih dahulu. Mereka melihat ruangannya sangat terang dan mesin-mesin aneh terpasang. Juga ada pentagram di satu sudut. Si dokter sedang duduk di sampingnya. Selamat datang Diana dan Agnes, apa kabar? Apa Anda kenal dengan kami? Ya, inspektur memberitahuku tentang kalian. Aku juga akan meneliti kasus Cheryl. Apa kalian bawa fotonya? Iya. Robert menaruh fotonya di tengah pentagram dan dia terus memperhatikannya. Robert mulai bergumam sendiri. Kecurigaanku benar. Ini ulah si suster hitam. Aku sangat prihatin teman kalian jadi korbannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi mengapa? Siapa atau apa? Hukuman dapat diberikan untuk manusia biasa. Suster hitam adalah roh bertahun-tahun silam. Di sebuah desa, dua bersaudara, Sarah Whitefield dan Peter pernah hidup bahagia. Peter menemukan pekerjaan di Bank of England. Sarah, aku dapat pekerjaan. Aku harus pindah ke kota. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengirimu uang, dan aku akan terus mengunjungimu. Peter ke kota dan memulai pekerjaan barunya. Pada awalnya dia bekerja jujur, tapi lambat laun dia ketagihan mendapat uang dan mulai mempertaruhkan uang bank. Aku akan jadi kaya raya suatu hari nanti. Tapi tindakan penggelapan Peter diketahui pimpinan bank dan dia diserahkan pada polisi. Kasus itu berlangsung lama. Hukum Inggris menjatuhinya hukuman mati. Dan Peter terbunuh. Sementara itu, Sarah Whitefield tidak tahu keberadaan Peter selama berbulan-bulan. Akhirnya dia ke kota, mendatangi bank untuk mencari kakaknya. Di mana kakakku, Peter? Kami tidak tahu. Staf bank menyembunyikan kenyataan dari Sarah, tapi dia sangat tekun. Dia datang setiap hari untuk mencari kakaknya. Di mana kakakku? Kami tidak tahu. Dia sudah lama tidak masuk kantor. Sarah merasa ada yang mencurigakan. Dia datang ke bank tiap hari untuk menanyakan Peter. Suatu hari para bankir jenuh dan memberitahu kebenarannya. Mendengar itu, hati Sarah hancur. Melihat kondisi emosional parah yang dialami Sarah, pihak bank mengumumkan memberinya dana pensiun dengan syarat dia tidak datang lagi. Beberapa hari kemudian, Sarah meninggal dan dikuburkan di halaman belakang bank. Tapi tiba-tiba, beberapa hari kemudian, orang-orang di bank melihat Sarah. Dan lagi-lagi dia menanyakan tentang kakaknya. Apa kau melihat kakakku, Peter? Tidak. Dan Sarah berubah menjadi suster hitam. Siapapun yang menjawab pertanyaannya, dia habisi dengan memecahkan kepala mereka.
Hal yang sama terjadi pada teman kalian Cheryl. Dia telah jadi korban kemarahan suster hitam. Tapi teman kami terbunuh tanpa alasan. Apa salahnya? Aku paham duka kalian, tetapi aku hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan memberkati jiwa teman kalian. Beberapa hari kemudian, di jalan yang sama, si suster hitam lagi-lagi membunuh orang. Dan dia terus jadi sumber ketakutan di kota itu sampai sekarang. Selesai.